Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Apriani. Saya bertugas di UPTD SD Negeri 1 Walinginsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar. Di sini saya akan mencoba mendokumentasikan video pembelajaran tentang pecah suara Gen Z. Video pembelajaran ini diambil di fase B kelas 4. Dalam pembelajaran kali ini, saya akan mengambil pembelajaran berdiferensiasi di mana setiap siswa itu istimewa. Gen Z merupakan generasi yang istimewa karena mereka bukan lagi generasi seperti kita yang bisa belajar dengan pembelajaran konvensional. Mereka mempunyai pembelajaran yang unik dan untuk itulah saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum melaksanakan pembelajaran, tentunya saya harus menyiapkan dengan matang proses pembelajaran agar tidak terhambat nanti pada waktunya. Persiapannya mulai dari administrasi pembelajaran, dimulai dari modul ajar, kemudian LKPD dan asesmennya, serta tidak lupa juga media pembelajaran yang harus saya siapkan jauh-jauh hari sebelum pembelajaran dimulai. Media pembelajaran yang akan saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah yaitu ada komik pembelajaran yang telah saya buat jauh-jauh hari, kemudian ada window shopping nanti yang akan saya tempatkan di salah satu dari stasiun yang akan nanti dibuat, dan ada multimedia pembelajaran interaktif juga yang saya buat sendiri menggunakan Articulate Storyline 3 dan saya hosting, kemudian saya gunakan di pembelajaran kelas 4 fase B tentang pecahan. Para siswa nantinya akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan para siswa akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum pembelajaran dimulai, tentunya saya akan mengecek kesiapan pembelajaran para peserta didik dengan membangkitkan semangat belajar para peserta didik. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Para siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Dengan kelompoknya tersebut, mereka akan melakukan perjalanan di kelas. Di kelas tersebut sudah terdapat beberapa stasiun. Di antaranya, di stasiun pertama, mereka akan menemukan sebuah komik pembelajaran di mana mereka akan membaca, menemukan, dan memahami apa yang ada di dalam komik tersebut. Komik pembelajaran tersebut saya buat sendiri dan sengaja saya gunakan objek-objek yang berada di sekitar mereka, termasuk juga tokoh-tokoh yang ada di dalam komik tersebut adalah tokoh-tokoh yang mereka temukan sehari-hari di sekolah mereka. Mereka tidak dituntut untuk masuk ke pos atau ke stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, atau stasiun 4. Mereka dengan bebas sesuka hati mereka untuk singgah di stasiun-stasiun tersebut sesuai kesukaannya. Di stasiun berikutnya, yaitu stasiun 2, mereka akan menemukan beberapa daftar belanjaan beserta daftar menu yang akan mereka pilih sesuka hati mereka dan mereka operasikan tentang bilangan bulat maupun bilangan pecahan yang terdapat di dalamnya, sehingga mereka dituntut untuk mulai bernalar kritis, bergotong royong dalam memecahkan permasalahan yang ada di stasiun tersebut. Di stasiun berikutnya, atau kita sebut sebagai stasiun 3, mereka akan disajikan dengan adanya multimedia pembelajaran interaktif yang sengaja saya buat menggunakan Articulate Storyline 3 dan saya hosting sehingga mereka sebetulnya bisa membuka di gawe mereka masing-masing di rumah. Akan tetapi sebelum ditugaskan di rumah, di sini sengaja saya simpan di stasiun ketiga untuk melatih konsentrasi mereka, karena tidak hanya bersumber dari guru saja, belajar itu juga bisa mereka dapatkan sendiri, salah satunya dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Di dalamnya terdapat materi, terdapat beberapa informasi dan juga beberapa latihan yang mereka harus selesaikan bersama-sama dengan teman-temannya.
Di stasiun terakhir, yaitu stasiun 4, mereka memperoleh sebuah permainan yang saya modifikasi ke dalam sebuah kuis, yaitu word wall, dan digabungkan dengan kuisis yang bisa mereka jawab, yang bisa mereka mainkan di papan tulis atau kita sebut sebagai tabok layar. Mereka sangat berantusias untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam permainan tersebut. Berbeda ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbasis kertas, biasanya mereka akan dengan enggan untuk mengerjakannya. Dengan beberapa permainan, dengan beberapa media-media yang telah saya modifikasi sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik dari Gen Z tersebut, mereka lebih menyukai pembelajaran seperti ini dibanding dengan pembelajaran konvensional. Ini terlihat dari beberapa review yang kita laksanakan setelah pembelajaran semua selesai. Di akhir pembelajaran, kita refleksikan seluruh aktivitas yang mereka lakukan dari awal sampai akhir dalam proses pembelajaran matematika. Inilah ciri khas dari generasi Z yang tidak bisa diam di tempat dan mereka hanya bisa bertahan untuk duduk diam di kursinya masing-masing itu kurang lebih hanya sekitar 5 detik saja. Selebihnya mereka dengan aktivitasnya masing-masing. Tapi ini tidak menyurutkan semangat saya untuk terus berkembang dan terus menggali potensi yang ada di masing-masing individu mereka. Kita refleksikan seluruh pembelajaran dari awal sampai akhir, apa yang mereka temukan dan apa yang mereka rasakan setelah pembelajaran ini berlangsung. Hal ini sangat berbeda jauh ketika kita menggunakan pembelajaran konvensional. Dengan pembelajaran konvensional, biasanya mereka akan sulit untuk mengemukakan perasaan yang mereka rasakan selama pembelajaran. Tapi di pembelajaran yang berpusat dan berdampak, mudah-mudahan berdampak pada setiap individu ini, mereka dengan bebasnya mengemukakan apa yang mereka rasakan dan dengan mudahnya mereka mengingat apa saja yang ada di stasiun-stasiun yang mereka lalui. Walaupun tidak dituntut untuk masuk ke salah satu dari stasiun-stasiun tersebut, akan tetapi mereka mencoba seluruh stasiunnya. Karena apa? Karena mereka penasaran apa yang ada di dalamnya. Sehingga walaupun diferensiasi, akan tetapi mereka semua bisa mencoba segala hal, baik itu dengan menggunakan literasi atau numerasi atau bahkan dengan multimedia interaktif tersebut. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa menjadi motivasi untuk rekan-rekan semua untuk lebih menggali lagi inovasi yang baru di bidang pendidikan. Terima kasih.